Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Ada hal menarik selama proses pencarian korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Di mana ada seekor anjing pelacak berjenis Dutch Shepherd bernama Walet, anggota SAR K9 Mabes Polri, ini berhasil menyita perhatian karena sukses mendeteksi keberadaan 10 jenazah korban yang tertimbun longsor di Desa Cijedil, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana sosok Walet akan kami hadirkan dalam liputan berikut ini untuk Anda. Keberhasilan Walet dalam mendeteksi 10 jenazah korban gempa Cianjur sempat viral di media sosial. Walet yang berusia 2,5 tahun ini merupakan salah satu anjing pelacak di antara 16 anjing pelacak lainnya milik Mabes Polri. Menurut Kanit K9 SAR Mabes Polri AKP Muhammad Amali, Walet merupakan anjing pelacak berjenis kelamin jantan yang baru pertama kalinya dilibatkan dalam pencarian jenazah di lokasi bencana alam. Banyak Pak, jadi tidak hanya satu ekor Walet saja. Ada beberapa ekor, ada Kiara, ada Sita, Ari, Lara, dan banyak lagi karena 10 ekor semua kita libatkan. Salah satunya adalah yang paling viral, ini Walet. Dia bisa menemukan 10 jenazah korban bencana alam gempa bumi di. Selain Walet, anjing K9 lainnya juga berhasil menemukan jenazah yang tertimbun tanah longsor. Hingga saat ini jumlah korban yang berhasil terdeteksi oleh anjing K9 milik Mabes Polri dan Polda Jawa Barat sebanyak 20 jenazah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muklis Bakhtiar, MGN. Ya, pemirsa, lantas itu SARDOG alias SAR K9 atau anjing pelacak yang diturunkan ini jika ada bencana yang melanda negeri, dan bagaimana sebetulnya ini Gema menjadi pertanyaan sosok Walet, anjing yang viral karena sukses mendeteksi banyak korban gempa di Cianjur. Nah pemirsa, kami sudah terhubung dengan AKP Muhammad Amali, Kepala Unit SAR K9 Mabes Polri. Selamat siang Pak Amali. Selamat siang Pak Amali. Selamat siang. Baik. Pak Amali, kalau kita tadi sudah menyaksikan liputan dari anjing Walet ini yang sukses mendeteksi keberadaan 10 anjing atau 10 korban begitu ya. Ini bagaimana sebenarnya Pak Amali proses melatihnya ini sedemikian rupa seperti apa? Seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Baik Eno. Jadi K9 salah satunya bernama Walet. Ini memang saya ciptakan punya kemampuan dengan derajat yang tinggi, terutama dengan medan yang berat. Medan yang latihan yang kita pakai itu sesuai dengan medan sebenarnya. Dengan kemampuan seperti Walet ini, derajat yang tinggi, kemampuan yang tinggi juga, kekuatan fisik di lapangan, ini menentukan keberhasilan dalam pengungkapan dan menemukan korban bencana seperti di Cianjur ini. Walet ini saya latih sekitar 8 bulan. Jadi dari anjing belum bisa apa-apa, kita latih dengan medan seperti medan sebenarnya, dengan teknik yang banyak kita gunakan di lapangan, akhirnya menghasilkan sebuah karya seperti Walet. Dia punya kemampuan belajar tinggi, fisik yang kuat, dan dia bisa menemukan jenazah seperti di Cianjur. Ada 10 jenazah korban bencana ditemukan oleh si Walet ini. Ya, Pak Amali, ini pengalaman keberapa Walet ke daerah bencana, Pak? Ini anjing muda, jadi usia sekitar 2,5 tahun. Ini baru pertama kali kita terjunkan. Jadi ini tes pertama Walet dalam penugasan gempa di Cianjur. Rupanya apa yang kita aplikasikan dalam latihan, terus kita aplikasikan dalam penugasan sebenarnya seperti di Cianjur. Ini Walet lulus, termasuk anjing yang kualitasnya terbaik ini di K9 kepolisian. Baik. Baru pertama kali Langsung sudah bisa. Latihannya baru cuma 8 bulan, tapi langsung mendeteksi keberadaan 10 jenazah Pak Amali. Kalau boleh dibagikan juga Pak Amali, melatih dari anjing SAR ini atau search dog ini selama beberapa bulan apa saja Pak? Atau kendala-kendala apa saja yang seringkali mungkin ditemui oleh tim pelatihnya? Banyak kendala. Karena gini, medan yang kita cari untuk menyesuaikan dengan medan sebenarnya ini agak sulit di Jakarta.
Biasanya kami keluar kota dari Jakarta untuk mencari tempat medan seperti di Bogor, di daerah Cilengsi yang ada pegunungan di sana. Kita membiasakan K9 ini dengan medan sebenarnya supaya apa? Terbiasa. Apabila nanti dalam operasional di lapangan, mereka tidak kaget lagi dengan medan yang berlumpur, yang tanahnya dudukan tanah, berbatuan, mereka sudah terbiasa. Jadi hal seperti ini saya biasakan. Makanya dengan hasil seperti ini suatu kebanggaan buat kami sebagai tim pencari korban bencana di Cianjur, termasuk K9 kepolisian, ini membawa nama baik kepolisian Republik Indonesia. Mungkin itu. Oke, Pak Amali, 8 bulan melatih pasti kan ada ya kesulitannya gitu dalam 8 bulan ini. Gimana sih menjaga mood walet ini agar tetap semangat berlatihnya? Karena kan pasti sama manusia beda dong ya Reno ya. Perintah kalau misalnya dia males gitu ketika dilatih, ini bagaimana menjaga mood dari walet ini, Pak Amali? Baik, inilah uniknya seorang pawang menciptakan anjing yang handal. Ini hubungan antara manusia dengan K9-nya emang harus ada bonding. Tanpa ada bonding sama K9-nya ini sulit. Ini ada dampak psikologis dari K9-nya tersebut. Jadi yang utama adalah ini pawang harus sayang betul sama K9-nya, sama anjingnya. Itu dasar utama. Yang kedua, metode pelatihannya. Metode pelatihan yang baik dan terukur, sistematis yang kita buat, ini menciptakan K9 yang ada seperti walet. Memang banyak kendala. Kami harus menciptakan pawang, membuat pawang itu nyaman dengan K9. Hubungan antara K9 dengan pawang ini hubungan emosionalnya harus ada, hubungan psikologisnya harus ada. Contoh saja, ini pawang dalam keadaan galau, katanya anak muda sekarang galau ya, galau, pisau gitu ya. Ini dalam pelatihan ganggu. Anjing ini akan tidak mau berlatih dengan pawang, karena pawang ini lagi galau. Ya, ini contoh-contoh yang pernah saya temui di lapangan. Paling sambil sikap satu. Dalam latihan kalau pawang tidak tidak clear dalam pelatihan, saya istirahatkan pawangnya. Ini perlu. Demikian sebaliknya, kalau K9-nya bermasalah dalam pelatihan, kita istirahatkan K9-nya dulu. Karena bonding dari pawang dan K9 ini sudah terjadi dari awal dia memegang K9. Itu yang perlu kami jelaskan. Berarti tidak hanya kondisi atau mood dari K9-nya saja yang harus dijaga, tetapi mood dan juga kondisi psikis dari pawangnya juga yang tidak kalah penting. Tetapi menjadi pertanyaan berikutnya Pak Amali, apakah semua jenis anjing itu bisa menjadi search dog atau anggota K9, Pak Amali? Atau ada tipe-tipe anjing tertentu yang bisa? Semua anjing, semua tipe bisa dilatih. Hanya kita punya kriteria. Jadi untuk anjing K9 Star ini berbeda dengan anjing yang lain. Masalah jenis ini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kita sebagai instruktur di lapangan, kita bisa memilih dari sekian ekor yang punya daya jelajah tinggi, kemampuan fisik yang bagus. Yang ketiga, ini pawang yang bagus. Ini memang harus ada kombinasi dari pawang dan K9-nya. Salah satu tidak bagus, ini tidak akan menjadikan K9 terbaik. Ini yang kita jaga. Jadi yang kita punya di kepolisian itu ada beberapa jenis yang kita punya itu, yang saat ini kita terjunkan di Cianjur ada 10 K9 yang kita punya. Itu ada jenis German Shepherd atau orang bilang Herder, ya. Terus Dutch Shepherd itu dari Belanda. Yang ketiga Malinois. Yang keempat itu ada Labrador. Tapi Labrador kita saat ini nggak kita bawa karena dia punya kemampuan berbeda dengan untuk pencarian korban bencana. Itu yang kami cari. Oke, Pak Amali, kalau mau ditanya masa produktif dan masa kerja anjing K9 ini berapa lama dan apakah bisa diadopsi, Pak, setelah mereka pensiun nantinya? Masa produktif K9 kita punya gambaran bahwa maksimal usia 7 tahun itu mereka sudah kita istirahatkan. Mungkin secara deteksinya
masih bagus, indera penciuman masih bagus, tapi secara fisik dia udah menurun. Jadi ini perlu kita istirahatkan, dan setelah itu biasanya pimpinan akan mengebijakan boleh diadopsi oleh masyarakat. Dan itu pernah terjadi. Kami punya beberapa ekor anjing yang jenis Labrador yang usia di atas 8 tahun, terus kita tawar ke masyarakat umum, banyak adopsi milik kita itu. Oke. Baik, berarti bisa diadopsi, tapi nanti tunggu setelah selesai ya, setelah selesai atau masuki masa pensiunnya dari K9 itu tadi. Terima kasih AKP Muhammad Amali, Kepala Unit SAR K9 Mabes Polri, sudah berbagi informasi kami di Newsline pada siang hari ini.